Bayangkan sebuah pulau kecil di Laut Cina Timur yang menjadi pusat perdagangan penting antara Jepang, Cina, dan Asia Tenggara. Pulau itu adalah Okinawa, bagian dari kerajaan Ryukyu yang makmur dan mandiri. Namun pada tahun 1609, kerajaan ini menghadapi ancaman besar dari Jepang. Jepang yang sedang memperkuat kekuasaannya di bawah klan Satsuma, melihat Ryukyu sebagai target strategis untuk memperluas pengaruh dan kendali atas jalur perdagangan di Asia Timur. Konflik tak terelakkan pun terjadi antara dua kekuatan ini. Perang Jepang versus Ryukyu pada tahun 1609 bukan hanya soal penaklukan wilayah, tapi juga tentang bagaimana Ryukyu berjuang mempertahankan kemerdekaan dan tradisinya. Pertempuran ini mengubah sejarah Okinawa dan hubungannya dengan Jepang. Di video ini, kita akan mengupas bagaimana pertempuran ini terjadi, strategi kedua belah pihak, dan dampak jangka panjangnya bagi Okinawa. Simak sampai selesai. Kerajaan Ryukyu yang terletak di Okinawa sejak abad ke-15 dikenal sebagai pusat perdagangan yang kaya dan mandiri. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan Cina, Jepang, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara. Posisi strategisnya membuat Ryukyu menjadi kekuatan ekonomi yang penting di kawasan. Sementara itu, Jepang sedang mengalami masa konsolidasi kekuasaan di bawah klan Satsuma yang ingin memperkuat posisi dan pengaruhnya. Klan ini melihat Ryukyu sebagai peluang strategis untuk mengendalikan perdagangan regional dan memperluas wilayah kekuasaannya. Ryukyu mempertahankan statusnya sebagai kerajaan yang merdeka dan berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar di sekitarnya, terutama Cina dan Jepang. Namun tekanan dari Jepang semakin meningkat, terutama setelah Tokugawa Ieyasu menyatukan Jepang. Konflik mulai memuncak ketika klan Satsuma melancarkan invasi ke Ryukyu pada tahun 1609. Tujuan utama mereka adalah menundukkan Ryukyu dan menguasai jalur perdagangan penting di wilayah tersebut. Perang ini menjadi momen penting yang menentukan nasib Ryukyu dan bagaimana Okinawa akan berperan dalam geopolitik Asia Timur selanjutnya. Pada tahun 1609, armada militer klan Satsuma berlayar menuju Okinawa dengan kekuatan besar. Pasukan Jepang mendarat dan segera melancarkan serangan ke wilayah kerajaan Ryukyu yang strategis. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Jepang yang dilengkapi senjata dan taktik militer modern dengan pasukan Ryukyu yang berjuang mempertahankan tanah air mereka dengan semangat tinggi. Meskipun kekuatan militer Ryukyu lebih kecil, mereka memanfaatkan medan pulau dan taktik pertahanan yang cerdik. Pasukan Satsuma berhasil merebut benteng-benteng utama dan kota-kota penting di Okinawa setelah pertempuran berdarah. Namun, perlawanan sporadis dari rakyat dan pasukan lokal terus berlangsung selama beberapa waktu. Invasi ini berakhir dengan kemenangan Jepang yang kemudian menguasai kerajaan Ryukyu secara politik dan ekonomi. Namun, penaklukan ini tetap mempertahankan beberapa unsur otonomi lokal Ryukyu dalam pengelolaan internalnya. Penaklukan Ryukyu membawa perubahan besar bagi Okinawa dan rakyatnya. Kerajaan ini menjadi negara vasal klan Satsuma dan secara resmi masih mengakui kedaulatan Cina, menjalankan kebijakan diplomasi yang rumit. Meskipun secara politik berada di bawah kendali Jepang, Ryukyu tetap mempertahankan tradisi budaya dan sosialnya yang unik. Pengaruh Jepang terlihat dalam administrasi dan pengelolaan sumber daya, tetapi identitas Ryukyu tetap hidup. Kendali Jepang juga memberikan akses lebih besar ke pasar dan perdagangan Jepang, sekaligus memperluas jaringan perdagangan Ryukyu di Asia Timur. Hal ini membawa keuntungan ekonomi, meskipun dengan keterbatasan kedaulatan. Namun, penaklukan ini juga menyebabkan ketegangan sosial dan perubahan struktur kekuasaan di pulau tersebut, mempengaruhi kehidupan rakyat secara signifikan. Warisan penaklukan ini masih terlihat hingga kini dalam budaya Okinawa yang merupakan perpaduan unik antara tradisi lokal dan pengaruh Jepang.
Setelah penaklukan, kerajaan Ryukyu menjalani masa sulit dalam menjaga keseimbangan diplomatik antara Jepang dan Cina. Secara resmi, Ryukyu tetap sebagai negara vasal Cina dalam sistem tribut, tetapi praktiknya berada di bawah kontrol Jepang. Klan Satsuma mengawasi dan mengontrol urusan luar negeri Ryukyu, memastikan kepentingan Jepang tetap terlindungi. Ryukyu berfungsi sebagai jembatan dagang antara Jepang dan negara-negara Asia lainnya, menjalankan peran strategis. Situasi politik ini membuat Ryukyu harus memainkan peran diplomatik yang hati-hati, menjaga hubungan dengan dua kekuatan besar sekaligus. Peran ini berdampak pada struktur pemerintahan dan kebijakan dalam negeri Ryukyu. Meskipun di bawah kendali Jepang, Ryukyu tetap mempertahankan kebebasan budaya dan sosial yang kaya, menjadikannya wilayah dengan identitas yang unik di Asia Timur. Hubungan ini bertahan hingga abad ke-19 saat Ryukyu akhirnya sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Jepang pada masa restorasi Meiji. Penaklukan Ryukyu oleh Jepang pada tahun 1609 menjadi titik balik dalam sejarah Okinawa. Wilayah ini menjadi jembatan budaya dan perdagangan antara Jepang, Cina, dan Asia Tenggara selama berabad-abad. Warisan politik dari masa penaklukan masih memengaruhi identitas Okinawa yang unik, yang memadukan unsur Jepang dan tradisi lokal Ryukyu. Hal ini tercermin dalam seni, bahasa, dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, pengaruh Jepang membuka jalur baru dalam pertukaran budaya dan teknologi yang memperkaya perkembangan sosial dan ekonomi Okinawa. Namun juga menimbulkan ketegangan identitas di antara penduduk. Sejarah penaklukan ini menjadi pelajaran penting tentang dinamika kekuasaan, diplomasi, dan keberlanjutan budaya di tengah tekanan eksternal yang kuat. Kisah Okinawa yang berjuang mempertahankan jati diri di tengah pengaruh besar ini terus menjadi inspirasi dan bahan pembelajaran hingga hari ini. Perang Jepang versus Ryukyu pada tahun 1609 adalah kisah tentang ambisi, perjuangan, dan perubahan besar di Asia Timur. Konflik ini membuka babak baru dalam sejarah Okinawa dan hubungan Jepang dengan kawasan sekitarnya. Meskipun kalah secara militer, Ryukyu berhasil mempertahankan banyak aspek budaya dan identitasnya yang unik. Penaklukan ini menjadi awal integrasi Okinawa ke dalam kekuasaan Jepang dengan cara yang kompleks. Sejarah ini mengajarkan kita pentingnya menjaga identitas dan tradisi dalam menghadapi perubahan besar yang dipicu oleh kekuatan luar. Kisah Okinawa adalah refleksi dari ketahanan budaya dan diplomasi yang cermat. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu menghargai sejarah dan keberagaman budaya dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Menurut kamu, strategi apa yang paling penting buat Ryukyu agar tetap bertahan di tengah tekanan Jepang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang suka sejarah supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.